Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Reina Sopir Ula NIM 21241010208 dari kelas basis data J. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal pada praktikum sistem basis data pada select dan order by. Untuk yang pertama, yang A yaitu select, yang contohnya baris pertama sudah dicontohkan ini select bintang, lalu baris kedua from employers. Employers ini sebagai tabel yang ingin ditampilkan. Untuk soalnya sendiri, nomor yang pertama, nomor 4 yaitu tampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Langsung kita buka PG admin. Sebelumnya saya sudah menaruh codingan yang telah saya buat sebelumnya agar untuk tidak memperpanjang waktu. Untuk yang pertama tadi cara agar menampilkan tabel suppliers yaitu dengan mengetikkan select lalu bintang from suppliers. Jadi from suppliers ini untuk menampilkan tabel apa yang ingin ditampilkan. Untuk soal yang diberikan diminta untuk menampilkan data tabel suppliers. Yang pertama akan kita jalankan dan menampilkan data dari suppliers yang kolomnya terdiri dari supplier ID, company name, contact name, contact title, address, city, lalu region, postal code, country, phone, fax, homepage. Untuk soal selanjutnya yaitu tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Jadi di sini diminta untuk menampilkan daftar database dari tabel customer dengan select bintang from customers. Lalu langsung kita ke PG admin yaitu dengan mengetikkan select lalu tanda bintang lalu from customer. Jadi kita akan menampilkan data-data dari tabel customer. Lalu akan kita jalankan dan muncul data dari customer sendiri. Yang kolom-kolomnya terdiri dari customer ID, company name, contact title, lalu address, city, region, postal code, country, phone, fax, dan fax. Untuk yang selanjutnya yaitu yang B yaitu select sebagian kolom. Jadi untuk menampilkan hanya beberapa kolom yang diinginkan pada sebuah tabel. Jadi dengan select first name lalu last name. Jadi ini ada pada contoh ini pada baris pertama ini first name dan last name ini kolom yang ada pada tabel employers. Lalu untuk soalnya sendiri, tampilkan kolom dari ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Jadi yang akan ditampilkan yaitu kolom ID produk, nama produk, harga, serta stok. Langsung kita ke PG admin. Lalu di sini perintah select from products di sini untuk menampilkan tabel produk. Untuk yang selanjutnya yaitu select produk ID, produk name, unit price, unit in stock from produk. Jadi di sini setelah select ini adalah tabel-tabel yang ingin ditampilkan. Kolom-kolom yang ingin ditampilkan pada tabel produk. Lalu kita jalankan dan akan menampilkan yang diinginkan. Yang pertama yaitu produk ID, produk name, unit price, unit in stock. Lalu yang selanjutnya, tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Jadi di sini diminta untuk menampilkan kolom ID supplier, nama perusahaan, asal negara, dan kontak person dari tabel suppliers. Langsung kita ke PG
admin. Dan di sini untuk ya, perintah baris ke-9 ini merupakan perintah untuk menampilkan tabel dari suppliers. Dan untuk baris ke-10 ini, select supplier ID, company name, country, phone from suppliers. Jadi di sini setelah select ini merupakan kolom-kolom yang ingin ditampilkan pada tabel suppliers. Langsung kita eksekusi ya. Dan muncul kolom yang ingin ditampilkan, seperti supplier ID, company name, country, dan phone. Untuk yang selanjutnya yaitu yang C, yaitu alias. Jadi di sini select first name as nama depan, last name as nama belakang. From employers. Jadi di sini itu berguna untuk mengganti nama pada kolom. Seperti pada contoh baris ini, itu yang awalnya kolomnya bernama first name menjadi nama depan. Dan untuk last name sendiri menjadi nama belakang. Dan yang terakhir, yang kedua, baris kedua itu untuk dari tabel mana yang ingin diganti nama kolomnya. Untuk nomor 3 sendiri, soalnya tampilkan kolom ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID produk. Lalu untuk nama produk sesuai dengan nama produk aslinya, lalu untuk harga, lalu stok barang, stok BRG dari tabel produk. Langsung kita ke PG admin ya. Untuk baris ke-13 ini digunakan untuk menampilkan kolom-kolom dan data pada tabel produk. Untuk yang selanjutnya, untuk baris ke-14 ini select, lalu ini produk ID alias ID product, yaitu produk ID ini kolomnya nama asli, lalu akan diganti menjadi ID product. Lalu untuk yang selanjutnya produk name tidak diganti, unit price diganti alias harga, jadi unit price nanti akan menjadi kolom yang dinamakan harga, lalu unit in stock, stok BRG, lalu unit stock sendiri kolomnya akan menjadi nama stok BRG dari tabel produk. Lalu kita akan eksekusi. Dan menampilkan tabel yang di sini ID produk yang sebelumnya bernama produk ID. Untuk produk name sendiri tidak diganti, tetap menjadi nama asli produk name. Untuk harga sendiri yang sebelumnya dinamakan unit price. Lalu yang selanjutnya stok barang, stok BRG yang sebelumnya menjadi stok barang. Untuk soal selanjutnya yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli. Untuk ID suppliernya, nama PRSH. Untuk nama perusahaan sesuai nama asli, untuk asal negara, lalu kontak person untuk kontak person dari tabel supplier. Di sini select from suppliers pada baris ke-16 ini digunakan untuk menampilkan data serta kolom pada tabel suppliers. Untuk select suppliers ID, company name menjadi nama PRSH, country menjadi asal, phone menjadi kontak person dari tabel suppliers. Jadi di sini kita akan eksekusi.
Dan di sini supplier ID tetap menjadi nama aslinya, lalu yang company name yang menjadi nama PRSH, lalu country menjadi asal, phone menjadi kontak person. Untuk yang selanjutnya yaitu penggabungan kolom. Penggabungan kolom, jadi di sini itu jika ingin menggabungkan kolom, seperti contoh ini baris pertama ini select first name akan digabungkan menjadi dengan last name menjadi kolom yang bernama nama lengkap dari tabel employers. Jadi first name dan last name sendiri datanya akan dijadikan satu, lalu dengan di tengahnya ada baris spasi, lalu akan dimasukkan pada kolom nama lengkap. Untuk soal nomor 4 yaitu tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Jadi di sini kolom address, city, dan country akan dijadikan satu dengan dipisahkan dengan koma. Dan akan menjadi kolom alamat supplier. Lalu kita langsung ke APK admin. Jadi di sini select supplier ID, contact name, address, lalu dipisahkan dengan tanda koma di sini. Lalu akan menjadi kolom alamat supplier dari tabel from suppliers. Lalu akan kita langsung jalankan. Dan di sini menampilkan supplier ID, lalu contact name, lalu alamat supplier yang terdiri dari address, lalu dipisahkan dengan koma di sini city, lalu koma, lalu dengan country, dan menjadi kolomnya alamat supplier. Untuk soal selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employer dari tabel employer. Nama lengkap terdiri dari kolom title, first name, dan last name yang dipisahkan dengan spasi. Alamat lengkap terdiri dari address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Jadi di sini kolom title, first name, dan last name sendiri akan dijadikan satu dengan nama tabel nama lengkap. Lalu untuk tabel alamat lengkap ini yang terdiri dari penggabungan kolom antara address, city, dan country yang akan dipisahkan dengan koma. Langsung kita eksekusi. Langsung kita ke PG admin, lalu di sini select title, lalu dipisahkan dengan spasi, lalu ada first name, lalu spasi, last name, dan akan menjadi kolom nama lengkap, lalu address, dengan koma, city, koma, country dengan nama kolom alamat lengkap dari tabel employees. Lalu kita akan eksekusi. Dan di sini pada kolom nama lengkap di sini sudah digabungkan dari title, lalu first name, last name. Untuk alamat lengkap sendiri sudah digabungkan data dari kolom address, city, dan country. Lalu dipisahkan dengan koma di tengahnya. Untuk yang selanjutnya yaitu kolom bertipe tanggal. Jadi di sini seperti pada baris ini select first name diberikan spasi lalu last name dengan kolom nama lengkap lalu birth date alias diganti dengan nama kolom tanggal lahir lalu to chart dengan data sekarang seperti jam,
jam saat dijalankan, lalu yang terdiri dari tanggal lahirnya sendiri, hari, bulan, dan tahun, dengan kolom sekarang dari tabel employees. Untuk nomor 4 sendiri, soalnya modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan berupa angka, hari berupa angka, tahun berupa 4 digit. Jadi di sini akan mengubah contoh di atas dengan tanggalnya menjadi bulannya angka, harinya angka, lalu tahunnya juga angka. Lalu di sini akan select first name, last name alias nama lengkap, birthdate alias tanggal lahir, to char, no date yaitu bulan, hari, dan tahun. Dengan nama kolom sekarang dari tabel employees. Langsung kita eksekusi. Dan tampil nama lengkap, gabungan dari kolom first name dan last name. Lalu tanggal lahirnya sendiri terdiri yang tanggal lahir yang sebelumnya tabel birthdate, yang isinya data dari tahun, lalu bulan, dan tanggal. Untuk tabel sekarang, jadi kapan tabel ini dijalankan, yaitu pada hari ini tanggal 5, bulan 5, tanggal 29 tahun 2022. Untuk yang selanjutnya yaitu modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulannya berupa angka, hari, nama, tahunnya 2 digit. Jadi di sini select first name dan last name alias nama lengkap, birthdate alias tanggal lahir, lalu dengan data hari ini yang berisi dengan bulan, hari, dan tahun dengan tabel bernama sekarang dari yang berupa kolom bernama sekarang lalu tabelnya employees. Langsung kita eksekusi dan muncul nama lengkap. Datanya terdiri dari gabungan kolom first name dan last name, lalu tanggal lahir yang sebelumnya kolomnya bernama birthdate, yang ada tahun, lalu bulan, dan tanggal. Lalu untuk kolom sekarang itu kapan program ini ditampilkan. Data ini ditampilkan yaitu pada bulan 5, hari Minggu tahun 22. Untuk yang selanjutnya yaitu selisih tanggal. Jadi di sini ada select first name, last name alias nama lengkap, birthdate alias tanggal lahir dengan umur sekarang, birthdate alias usia, jadinya kolomnya akan berusia, lalu diekstrakkan yaitu tahun dari no birthdate alias usia dalam tahun. Di soal nomor 4 tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Jadi akan ditampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada masuk perusahaan. Di sini saya telah membuat codingan yang akan menampilkan apa yang ditampilkan yang diperintahkan pada soal,
yaitu birth date alias tanggal lahir, lalu ada usia untuk sekarang, lalu diekstrak, lalu untuk mencari selisih years from usia sekarang dengan tanggal lahir alias usia dalam tahun dari tabel invoice. Lalu coba kita eksekusi. Dan akan tampil kolom-kolom yang diinginkan serta tabel yang data yang diinginkan. Untuk yang selanjutnya yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Jadi di sini sama seperti yang sebelumnya, yaitu tanggal lahir, mulai, umur, usia masuk kerja, jadi kolom usia masuk kerja, employers, employer ID menjadi ID pegawai, birth date menjadi tanggal lahir, year date, tanggal masuk, no, year, alias. Lalu coba kita eksekusi. Maaf. Oh, ini. Di sini akan menampilkan tanggal lahirnya terlebih dahulu, lalu tanggal mulai masuknya, usia masuk kerjanya dari tabel employers. Untuk baris selanjutnya di sini yang awalnya kolomnya bernama employer ID menjadi ID pegawai, lalu birth date menjadi tanggal lahir, lalu year date menjadi tanggal masuk, lalu masa kerjanya sendiri. Masa kerjanya sendiri terdiri dari tanggal masuk dengan sampai sekarang. Dan muncul data-data yang ada di dalam database-nya. Untuk yang selanjutnya yaitu perhitungan antar kolom pada suatu baris. Jadi di sini pada contoh ini select product name alias nama produk, unit price alias harga, unit in stock alias jumlah stok, unit price dikali unit stock alias nilai stok dari tabel produk from produk. Dan di sini pada soal ini tampilkan nilai order, ID quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order detail. Langsung kita ke PG admin. Ini telah codingan yang telah saya buat, yaitu select dari untuk baris yang 50 untuk menampilkan tabel dari order detail. Lalu untuk baris 51 untuk ID quantity, order ID, unit price, quantity dikali unit price, dan menjadikan hasilnya dijadikan kolom dengan nama total harga dari tabel order details. Kita jalankan, dan seperti ini. Quantity dikali unit price yaitu 12 kali 14, 168. Inilah hasil dari data yang ditampilkan. Untuk yang selanjutnya, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang sedang dipesan pada produk. Inilah codingan yang telah saya buat, produk ID, unit price, unit order, unit price dikali unit on order, alias akan dijadikan kolom nilai barang, lalu nilai barang dari tabel produk. Coba kita jalankan. Dan seperti ada tabel di sini, nilai barang, unit order. Untuk yang selanjutnya, order by.
Di sini disuruh untuk tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Jadi, select product name unit on order dari tabel from product. Order by unit on order. Coba kita jalankan. Dan akan muncul nama produk-produk lalu unit yang diorder. Jumlah unit yang diorder. Lalu untuk yang soal selanjutnya, tampilkan last name, first name, dan nama pekerja dari employer berturut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Lalu di sini select last name digabungkan dengan first name menjadi kolom nama lengkap, lalu action no, tanggal masuk, alias masa kerja dari tabel employers, order B nama lengkap. Kita jalankan. Dan akan muncul nama lengkap serta masa kerjanya. Untuk yang selanjutnya yaitu sorting 2 kolom. Untuk soalnya sendiri tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%, tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Jadi di sini select kolom select pada kolom yang ditampilkan yaitu produk name, unit price, lalu untuk diskonnya sendiri unit price kali 1/4 sama dengan 25%. Dan jadi kolom harga diskon dari tabel produk untuk order by unit price. Kita jalankan. Jadi yang akan ditampilkan yaitu nama produk, lalu unit price-nya, harganya sendiri, lalu harga diskonnya. Dan akan muncul besaran diskon yang paling besar bagi yang atas sendiri. Sekian penjelasan jawaban dari tugas praktikum sistem basis data pada modul 10, select dan order by. Apabila ada salah kata atau kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.